Baik, terima kasih kepada MC. Mari kita beri tepuk tangannya lagi, biar kita jangan tegang ya di sini ya. Karena ini kita talk show, jadi kita diskusi saja. Baiklah, hadirin yang berbahagia, perkenalkan saya Liberty Urbulen yang akan membantu talk show pada sore hari ini. Talk show pada kesempatan kali ini yang pastinya mengangkat tema Invest Cool and Calm Ecotourism di Papua Barat. Berbicara soal ekoturism alam di Papua Barat, ekowisata sendiri mengalami perkembangan yang cukup pesat dari waktu ke waktu yang tentunya kita tahu ya. Akan tetapi pada hakikatnya wisata merupakan bentuk wisata yang merupakan suatu hal yang menjadi tanggung jawab kita bersama terhadap kelestarian yang masih alami, dan juga ekoturism ini pastinya memberikan kesempatan bagi pelaku ekonomi. Baik, tanpa berlama-lama lagi kita sambut saja penarasumber kita yang pertama, yaitu Bapak Muhammad Farid. Jadi Bapak Muhammad Farid beliau lahir di Majene, Sulawesi Barat 6 Februari pada tahun 1974. Jabatan terakhir Bapak yaitu sebagai peneliti dan juga merupakan tenaga ahli dari bidang riset inovasi daerah Provinsi Papua Barat. Baik, yang kedua kita sambut Bapak Yansen Saragi, Ketua DPD atau Himpunan Prawisata Indonesia Provinsi Papua Barat. Kita beri tepuk tangan. Baik, yang terakhir pastinya kita sambut Bapak Degi Saputra. Beliau lahir di Jakarta 18 Desember 1998 sebagai Ketua Umum GENPI, yaitu generasi generasi Pesona Indonesia Papua Barat. Pada Bapak kami persilakan. Bapak, jadi talkshow kita akan berjalan selama 1 jam ke depan, yaitu dengan 40 menit pemaparan dan 10 menit sesi pertanyaan, Pak. Tentang materi sore hari ini mungkin saya undang Bapak Muhammad Farid, mungkin bisa langsung memaparkan memaparkan materi Bapak sendiri. Baik, Mbak Leticia. Terima kasih ini saya ucapkan kepada panitia yang sudah mengundang saya. Saya ini pengalaman di Papua keluar masuk hutan sebenarnya, dan juga sebagai penyelam. Saya di Raja Ampat sejak tahun 2000 sampai 2006. Saya bergabung di Conservation International, keluar masuk hutan. Nah, saya diminta panitia ya, dan saya senang sekali ini masyarakat Manokwari banyak yang hadir di sini ya. Banyak orang saya ingin kasih tahu kepada adik-adik ya. Ini mahasiswa mungkin sibuk belajar, tapi di luar sana banyak sekali orang yang mau masuk hutan kita dan juga mau menyelam di laut-laut di Papua Barat. Raja Ampat misalnya juga sangat kaya. Ini gambar yang saya lihat mulai diperlihatkan kepada teman-teman. Saya yang dari sebelah kanan itu sebenarnya ini pegunungan Arfak ya. Ekosistem hutannya masih bagus sekali dan ini potensinya luar biasa. Banyak yang mau melihat apa aja isi hutan di sana. Salah satunya berikutnya itu ada sarang burung pintar. Sarang burung pintar ini disebut burung pintar karena memang burungnya pintar. Dia mengumpulkan apa saja yang ada di hutan yang warnanya sama dijadikan satu gitu. Itu di depan sarangnya ada tutup tutup aqua dan disatuin jadi satu. Terus saya bergeser lagi, ini ada keindahan lain ya, sungai Kalibiru yang ada di Teluk Mayalibit di Raja Ampat. Terus bergeser lagi pulau-pulau yang ada di Raja Ampat. Ini sangat kaya. Jadi sebenarnya kita ini alam kita itu dari gunung sampai ke laut luar biasa indahnya.
Itulah yang menyebabkan kita bagus sekali untuk mengembangkan ekowisata di sini. Next, ini panjang sekali saya punya presentasi. Ini lanjut aja. Teman-teman sekalian yang hadir di sini, Bapak dan Ibu yang mendengarkan, di Papua Barat ini nih ada 13 tipe ekosistem. Jadi mulai dari karang ya. Karang kita di Papua Barat ini termasuk yang disebut sebagai Coral Triangle. Sebutan Coral Triangle itu ada di Australia, Filipina, dan Indonesia. Nah, Raja Ampat Coral Triangle karena 75% karang yang ada di dunia bisa kita temukan di sini. Dan itu di Raja Ampat bisa kita lihat. Terus pecah rekor dunia juga 283 jenis ikan itu ditemukan di Raja Ampat dalam satu titik penyelaman. Nah, ini orang-orang nggak pada tahu ini. Ternyata kita luar biasa begitu. Itu di laut, teman-teman. Di daratnya ada 151 jenis ikan air tawar. Menurut saya ini masih banyak lagi tuh. Kalau semakin banyak penelitian, mungkin kalau ada adik-adik dari kehutanan yang keluar masuk hutan dan penelitian mengenai ikan air tawar, mungkin akan tambah lagi itu. Ada 130 jenis katak. Itu yang ada, coba ke bawah dulu. Ini yang katak ya, yang ada telunjuk bentuknya berdiri di atas ini. Katak terkecil di dunia bisa ditemukan di sini, adik-adik ya. Nah itu. Terus kura-kura juga ada, buaya, kadal yang bisa berjalan di atas air bisa ditemukan juga di sini. 64 jenis ular. Orang lain bilang ular menakutkan, tapi ada orang dari belahan dunia lain yang senang sekali datang ke Papua hanya untuk meneliti mengenai ular. Jadi itu tuh luar biasa. Ini yang katak Pinocchio ini, hidungnya dia mungkin suka berbohong ya, jadi hidungnya bertambah terus. Ini katak Pinocchio. Lanjut lagi. Lanjut karena ini waktunya singkat sekali. Kita 3 orang kita dibagi jadi 40 menit ya. Nah ini infrastruktur untuk ekowisata di Papua ini sudah jauh lebih maju. Kita sudah bisa langsung ke pegunungan Arfak sekarang dengan pakai Hilux ya. Jadi di mana-mana juga, di Sorong misalnya, di Malagufu orang berbocing di sana, ada homestay ya, masyarakat menyediakan homestay. Resort banyak juga yang kerjasama. Nah ini nih masyarakat sebenarnya bisa berinvestasi juga dan bisa bekerja sama dengan investor, termasuk Bank Indonesia yang ada pada saat ini ya, bisa kerjasama. Aksesibilitasnya sudah bagus ya, atraksinya ini macam-macam ini. Ada bisa membuat trekking ke hutan, jalan-jalan. Di Jakarta teman-teman sekalian, banyak orang yang mau masuk ke hutan di pegunungan Gunung Gede Pangrango. Karena mereka healing ya, menyerap oksigen. Kalau kita oksigennya masih bagus ini, Mbak Liberty di sini ya. Tapi kalau di Jakarta, waduh, adat sekali kendaraan, bahkan mereka lari ke hutan. Nah ini ekowisata ini. Ya lanjut lagi, biar tidak usah panjang lebar. Nah ini bagaimana supaya bisa jalan ekowisata ya, itu harus prakondisi, termasuk adik-adik semua juga. Apa tugas adik-adik yang hadir pada saat ini? Ya promosikan. Kalau kita ini memang kaya sekali, yang saya tadi ceritakan itu, dari laut, karangnya sampai ke atas begitu. Nah ini nih saya sama-sama orang-orang di sana ya, di Pegunungan Arfak. Mereka dua-duanya punya kacamata, jadi saya juga pakai kacamata waktu itu. Di Arfak ini nih banyak sekali umbi-umbian, sayur-sayuran. Nah ini nih bisa seperti ini ya. Ini organik loh, tidak pakai pupuk mereka. Ini mendukung ekowisata juga. Bagaimana masyarakat Pegunungan Arfak menyatu dengan alam, jadi menjaga alam. Ekowisata itu kuncinya bagaimana kita hidup dengan alam. Jadi pengalaman untuk hidup dengan alam. Lanjut. Nah ini nih yang ya ini nih tentunya pemasaran itu yang paling penting, adik-adik sekalian. Sekarang media sosial
janganlah kita Papua ini kan banyak sekali berita-berita buruk ya. Mulai sekarang mungkin kita bisa rubah ini. Yang mengunjungi mall Manokwari saat ini nih harusnya lebih banyak membombardir media sosial dengan berita-berita yang baik. Ya, bahwa kita kaya, bahwa kita perlu untuk bisa ke depan membangun ekowisata. Saya pikir itu yang mungkin yang saya bisa kasih pengantar kalau nanti ada diskusi. Paling tidak alam Papua ini orang-orang muda menyatakan ini cool sekali gitu ya. Cool. Orang-orangnya kalem-kalem juga. Baik-baik orang Papua itu. Di mana-mana saya pergi, Papua saja ini yang setiap ketemu orang selalu bilang selamat pagi Bapak. Selamat sore. Di tempat lain nggak ada yang seperti itu. Dimanapun. Jadi saya senang sekali BI temanya invest cool and calm. Ya, karena memang alamnya cool, orang-orangnya kalem. Jadi itu bagus sekali. Nah ini nih harus supaya bisa berhasil nih ekowisata ya, ini tugas kita bersama. Termasuk pengunjung mall pada saat hari ini ya, harusnya kita selalu memberikan dukungan semuanya kepada apa yang ada di Papua Barat, kekayaan alamnya. Jangan hanya pergi ke Pasir Putih atau Gunung Meja, tapi ada juga tempat-tempat lain yang sangat indah. Di Sorong, di Raja Ampat, di Tamrau, luar biasa. Ada pegunungan di sana, ada cagar alam, jadi luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua ya, bagaimana Papua Barat ini sangat indah. Saya kembalikan kepada Liberty. Baik, kita akan narasumber berikutnya. Jadi yang tadi Bapak jelaskan terkait pemaparan Bapak, mungkin saya ingin menghubungkan dengan yaitu Bapak kan sebagai peneliti dan juga tenaga ahli di salah satu badan riset dan inovasi daerah Papua Barat ya Pak ya. Nah itu apa Pak terkait dan mungkin pasti saya pun juga dan teman-teman di sini juga pasti mungkin belum tahu apa sih bidang riset dan inovasi Papua Barat itu, mereka mengerjakan apa sih, seperti apa mungkin berhubungan dengan ekowisata ini Pak. Mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit. Brida itu kan menyediakan informasi berdasarkan hasil-hasil riset. Jadi tidak sembarangan juga. Angka-angka yang disebutkan tadi itu memang melakukan riset kita. Jadi kan hasil riset ini apa isi hutan yang kira-kira bisa menjadi objek wisata. Misalnya di Teluk Maya Libit di Desa Waifoi itu sudah ada atraksi malam yang mereka tunjukkan karena hasil riset. Jadi kan aktivitas ular itu terjadi pada malam hari. Jadi ada trekking malam juga. Jadi kita ngasih tahu kebiasaan ular itu hidupnya pada jam berapa. Kalau malam suhunya sekian, biasanya dia ada di mana. Nah itu tidak banyak orang yang memperhatikan ini, tidak ada yang penelitian seperti itu. Jadi itu yang termasuk kami lakukan, termasuk burung-burung ya. Mulai aktif jam berapa, ya kita harus teliti. Mulai dia tidur jam berapa, kita harus teliti itu. Jadi kalau misalnya ada orang barat yang datang, tidak buang-buang waktu putar-putar di dalam hutan. Kita itu sudah tahu, oh di pohon ini pasti ada ini. Jam-jam sekian burung cendrawasih mereka menari-nari. Jam berapa burung cendrawasih di pohon ini yang jumlahnya sampai 8, sampai 16, sampai 12 begitu. Nah ini tidak ada yang tahu kalau tidak diteliti. Sebenarnya saya bawa film ya mengenai burung-burung cendrawasih ya. Ini waktunya juga sudah mepet sekali. Saya pikir itu yang kami kerjakan. Jadi apa yang kita hasilkan dari penelitian kita bawa ke semua stakeholder, termasuk orang-orang yang mau berinvestasi dalam kegiatan ekowisata, sehingga mereka yakin oke, masyarakatnya baik, sumber daya alamnya juga melimpah gitu untuk menjadi objek ekowisata. Jadi mungkin yang saya simpulkan bahwa hasil riset dari flora dan fauna ya Pak ya. Iya. Baik, terima kasih Pak atas pemaparan yang sangat luar biasa. Tentunya tahun kedua yaitu Bapak Jansen Saragi. Kepada Abang kami persilahkan. Baik, terima kasih. Ini kalau moderator kita cantik Bu ini nih semangat ya.
Mana dia ada yang di bawah nih, semangat ke tidak? Ah, kalau semangat tepuk tangan sekali lagi dulu bagi kita sekalian. Iya. Invest School ya, Invest School and Calm Ecotourism in Papua Barat. Saya duduk di sini mewakili Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Papua Barat sebagai wakil ketua. Karena kebetulan Pak Ketua berhalangan hadir, saya diutus untuk bisa menyampaikan sedikit pandangan, tapi juga apa yang dari kami Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Prawisata Indonesia terkait dengan Invest School and Calm Ecotourism in Papua Barat. Saya kenalkan sedikit dulu apa itu HPI. HPI Himpunan atau Indonesia Tour Guide Association. Kita yang biasa ngantar-ngantar tamu nih. Jadi HPI Papua Barat ini sendiri berdiri di tahun 2014 tanggal 27 September. Kita dilantik sama-sama dengan teman-teman dari berbagai organisasi lainnya seperti ASITA, Asosiasi Travel Agency. Ada sekretaris ASITA di sini. Pak Iwan ada ya? Ada yang jaga booth ya? Ini Pak Iwan yang balik kanan, balik belakang, kita tunjukkan tepuk tangan Pak Iwan ini. Ya, sekali lagi Pak Iwan ya. Ya, terima kasih. Pak Iwan dari ASITA dan juga beliau sekretaris di GUPI, Gabungan Industri Pariwisata Indonesia. Ini kami sama-sama dilantik. Kemudian dalam kepengurusan periode pertama HPI Raja Ampat itu dibentuk. Lanjut, kami sampai tahun 2022 sebagai informasi bagi kita semua yang hadir di tempat ini sudah membentuk 8 DPC, Dewan Pimpinan Cabang. Jadi organisasi kami sudah ada di beberapa kabupaten kota yang ada di Provinsi Papua Barat. Ada 8. Lanjut, kami juga banyak terlibat di berbagai kegiatan yang bersentuhan langsung dengan pemerintah daerah, menjadi bagian daripada pendukung membangun kepariwisataan di Papua Barat. Seperti ada beberapa pelatihan-pelatihan sebagai pemateri, fasilitator. Lanjut, kemudian lanjut kita bentuk satu Popdarwis, satu kelompok sadar wisata di Pantai Petrus Caviar. Lanjut, ya, ini beberapa kegiatan yang kami lakukan. Terakhir ini ada pengembangan dan promosi Gua Alam Tesima Fusataru. Ada yang sudah pernah pergi belum di Gunung Meja? Ada gua, cakep. Nah, itu kami bantu kembangkan dengan BKSDA. Kemudian kita juga bantu pemerintah daerah untuk datangkan kapal pesiar. Ini informasi bagi seluruh masyarakat Manokwari yang hadir di Manokwari City Mall. Nanti di tanggal 19 Oktober kita akan kedatangan satu kapal namanya Heritage Adventure dengan jumlah wisatawan yang kami datangkan 107 orang dari berbagai negara. Kita langsung ke spot ekowisata di Mokwang, sampai Menyambo ya, di Mokwang, wow, dan sekitarnya untuk birding. Kemudian nanti kita turun city tour. Lanjut, ini beberapa kegiatan promosi pariwisata yang kita bisa ikuti dan hasilnya kita bisa datangkan wisatawan banyak ke Papua Barat. Lanjut, saya bicara data sedikit supaya agak asik ini. Dari tahun 2017 sampai 2019 tercatat kunjungan di 4 kabupaten yang kami kelola datanya bersama-sama dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat. Itu ada angka 63.787 wisatawan asing dan bisnis. Ada kenaikan rata-rata jumlah kunjungan 7.200-an. Lanjut, dari data tersebut kami tanya-tanya nih, mungkin riset kecil Pak Farid, tapi juga teman-teman sekalian, ada pengeluaran yang dikeluarkan oleh wisatawan mancanegara. Saya fokus ke wisatawan mancanegara saja, supaya kita lihat uangnya besar ini. Wisman atau orang asing yang datang ke Papua Barat berwisata ini angka 27.240, ini rata-rata pengeluarannya itu 5 juta sampai 10 juta per kunjungan ya. Jadi misalnya mereka ke Kuau, mereka habiskan uang sekitar 5 sampai 10 juta untuk ya transportasi, bayar guide, bayar porter, bayar homestay, beli makan minum, souvenir, sumbangan dan seterusnya. Jadi ada angka di 136 miliar 200 juta sampai 270 miliar 240 juta yang beredar di tahun 2019 dari sektor pariwisata, khususnya yang kami dapatkan dari 4 kabupaten kota ini. Lanjut. Nah, saya mau ngajak teman-teman semua yang hadir
untuk kira-kira kita bisa berpikir sama-sama bagaimana kalau kita bisa wujudkan di tahun 2023 ini ada 20.000 kunjungan dengan estimasi pengeluaran terendah per wisatawan itu di 10 juta, supaya ada uang yang beredar di Papua Barat itu senilai 200 miliar rupiah. Betul. Saya kemarin di pertemuan pertama sempat menyampaikan kepada dinas supaya kalau bisa dibuatkan database, karena dari database tersebut kita bisa mengelola banyak hal sampai kita bisa menargetkan berapa jumlah kunjungan yang bisa didatangkan ke Papua Barat. Dan teman-teman GMP juga bisa bantu, teman-teman Indonesia juga bisa bantu. Jadi ada uang yang sebenarnya bisa didapat lewat sektor pariwisata dengan angka yang fantastis sebenarnya. Lanjut, kalau di DPD sendiri, karena kami gunakan website untuk menjual, ya target kita yang rata-rata berkunjung dari luar Indonesia. Lanjut, ini ada gambaran singkat saja dari beberapa negara. Lanjut, ada beberapa permintaan tur yang sebagian besar mereka mintanya ke ekowisata atau ekoturis ke kita. Lanjut, nah ini dokumentasi lapangan yang kami punya beberapa dari teman-teman guide yang dikirimkan ke kami. Rata-rata mereka memang sukanya birding selain wildlife dan ini culture, budaya, untuk lihat kebudayaan ya. Lanjut, habis, yes. Ini slide terakhir ini teman-teman bisa lihat wisatawan itu mereka rela tinggal di tempat yang pasti menurut teman-teman tidak layak ya, jauh daripada kelayakan karena ada tenda dom di bawah kita bilanglah para begitu ya, para biasa saja, tapi mereka mau tinggal di selama beberapa hari karena potensi wisata yang kita punya yang tidak dimiliki oleh tempat lain. Mereka bersedia jalan seadanya dan menikmati alam kita dengan kondisi seadanya. Kalau dikaitkan dengan investasi, sebenarnya ini yang kalau ada investor yang mau terlibat di bagian-bagian seperti ini nih, menyediakan akomodasi, kemudian menyiapkan spot-spot yang lebih nyaman dan menarik untuk tidak hanya dikunjungi oleh orang bule, tapi juga boleh dikunjungi oleh kita wisatawan Nusantara ataupun pengunjung lokal. Gitu. Yang kedua, investasi yang bisa dilakukan itu ya di souvenir, karena souvenir kita terus terang belum terlalu dilirik untuk dibeli. Kenapa? Packagingnya mungkin, kemudian harganya yang masih tinggi. Memang karena keunikannya, contoh noken yang saya pakai dan Pak Farid pakai ini kan harganya ya boleh sombong sedikit lah, ini di atas 1 juta. Jadi boleh tanya di kakak yang jualan noken di belakang, kakak ini 1 juta lebih toh? Saya jual 2 juta karena memang bahannya mahal. Ini Pak Farid langsung tutup sih karena barang mahal ini takutnya diambil orang gitu ya. Saya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti dari GNP bagian waktu, saya kembalikan waktunya ke moderator. Kita lihat yang menjadi kekurangannya adalah investor. Nah, apa yang sebenarnya membuat investor kita itu susah untuk bekerja sama gitu Bang? Karena tadi kan kita lihat kalau mereka bekerja sama dengan kita, mungkin kayak tadi alam kita, maksudnya mereka sudah disejukkan dengan, ibaratnya sudah disejukkan dengan alam dan kekayaan yang ada di Papua ini ya Pak ya. Nah, tapi yang menjadi kekurangannya adalah tempat tinggal mereka. Iya kan? Jadi sebenarnya itu apa yang menyebabkan investor itu sulit gitu untuk bekerja sama untuk dapat membantu maksudnya untuk membantu contohnya untuk membantu kayak tadi tempat tinggal mereka. Mungkin kan kalau dari adanya kerjasama kan mungkin ada dana di situ ya Pak ya. Mungkin itu saya sih Pak. Apa yang menyebabkan? Sebenarnya tidak susah, mereka juga bukan tidak mau, bantuan mereka ada. Cuma memang kepastian jadi kita kondisi, saya tidak tahu kalau dari badan riset ya Pak Farid, tapi dari beberapa referensi yang kami baca untuk wilayah Papua ini faktor keamanan menjadi satu-satunya ketidakpastian yang
dimiliki oleh investor, faktor keamanan. Kemudian yang kedua, berbicara tentang investasi di pariwisata ini memang resikonya bukan hanya faktor keamanan, tapi juga seperti kemarin kita dilanda dengan pandemi COVID-19. Kami ketika pandemi COVID-19 kena tahun 2020-2021 kolaps habis-habisan, tidak ada tamu, tidak ada uang. Ya, no gas, no money kan begitu kan, bukan no woman no cry, tapi no gas, no money begitu. Kita guide itu kan begitu, tidak ada tamu, tidak ada uang, habis gitu. Kita bikin kebun, bikin kegiatan supaya organisasinya tetap hidup, ada waktu untuk kumpul-kumpul dan seterusnya. Tapi tahun 2022 kita gas habis-habisan. Untuk Pak Hans Mandachan saja bulan Agustus 35 orang sudah datang. 35 orang kalau dikali 10 juta saja per orang 350 juta, baru ke dia, belum ke yang Hans yang lainnya, belum ke Raja Ampat, belum ke Kaimana, belum ke Fak, belum ke Tambra. Uangnya banyak, ya kan? Besok seharusnya tadi, ini salah satu contoh yang parah. Artinya tadi ada 2 tamu VIP saya tiba menggunakan salah satu maskapai penerbangan, tapi di cancel tanpa ada informasi. Akhirnya besok harus ke Manokwari pakai Lion dan besok hari Minggu. Padahal saya sudah janji mau bawa lihat festival ekoturisme. Sudah ada schedule-nya. Tapi itu dia masalahnya di situ. Ketidakpastian keamanan. Terima kasih. Banyak sekali terkait yang datang ke sini dan langsung pasti berhubungan langsung dengan abang ya. Nah, sedikit nih. Iya. Guide itu pekerjaan, profesi. Mohon maaf. Adik-adik di sini juga teman-teman semuanya bisa jadi guide. Iya. Uangnya enak loh itu. Iya. Kalau per hari situ itu 500-an ribu. Jadi kalau macam abang begini ngantar-ngantar tamu 500 ribu. Kalau kayak abang Iwan sana ya lebih besar lagi uangnya. Dia perutnya lebih gede daripada abang ini karena uangnya lebih banyak gitu ya. 500 ribu. Kalau dia minat khusus bisa 800 ribuan per hari. Kita dapat uang, dapat teman, bule, ya kan? Ya, yang lain-lainnya pengalaman. Kalau di sini. Kalau ya tergantung. Kalau macam yang besok tamu VIP mereka hanya mau jalan-jalan karena jam 12 mereka mau ke Nabire lihat hiu paus. Gitu. Jadi hanya dari jam 8 sampai jam 12. Ya dibayar juga 500 ribu. Abangnya kan gitu. Yang enak kan sebenarnya ibu di rumah gitu ya, karena papa dapat uang kan mama senang. Gitu. Kita lanjut lagi. Iya. Mungkin yang terakhir saya ingin kulik lagi nih. Ada misalnya mungkin hubungan kerjasama atau mungkin pasti kan mereka lihat keindahan Papua ini sangat menarik sekali ya. Mungkin dari situ mungkin mereka ada hubungan kerjasama yang sangat yang untuk membantu. Ya. Yang paling terakhir saja tamunya Pak Theo yang kemarin sempat presentasi sekitar 1-2 menit di acara seminar yang pertama. Itu mereka wisatawan yang mau membuat film dokumenter terhadap tentang rumah-rumah tradisional, rumah-rumah lokal. Nah, mereka sekarang ada di survei, lagi ngambil gambar dan seterusnya. Apa sih yang mereka tinggalkan buat kita? Sudah pasti dokumentasi, sudah pasti informasi, sudah pasti sesuatu yang bisa kita olah menjadi sesuatu yang lebih menarik lagi untuk dikembangkan ke depannya. Yang pasti orang Arfak akan senang karena rumah mereka sudah terdokumentasi dan bisa ditampilkan di belahan dunia lain bahwa ini loh kaki 1000 yang ada di Surrey misalnya gitu. Nah itu yang contoh paling kecil sih. Selain uang yang ditinggalkan, selain pertemanan yang ditinggalkan, selain juga untuk terus terang ya kita beberapa teman guide mereka mendapatkan kemudahan bantu spot wisata lain dari wisatawan yang pernah datang. Contoh di Kampung Susumati kita minta bantuan dari teman-teman wisatawan yang sudah pernah kita layani. Kita mau bikin pondok-pondok untuk toilet karena di tengah hutan tidak ada toilet. Mereka kirim sekian US atau sekian euro untuk kita bikinkan toilet yang nyaman supaya pengunjung berikut mereka bisa lebih. Itu contoh-contohnya sih. Kasih. Ini kan di Brida Papua itu Provinsi Papua Barat ini kan provinsi berkelanjutan, provinsi konservasi. Jadi green investment itu ya, investasi hijau sangat diprioritaskan di sini. Makanya banyak juga mitra pembangunan di sini membantu masyarakat. Salah satunya pernah Menteri Lingkungan Hidup Kerajaan Norwegia sampai ke Raja Ampat dan sampai sekarang juga
beliau itu sangat perhatian pada alam yang ada di Papua Barat dan memberikan bantuan juga. Misalnya saja pada saat pandemi COVID kemarin itu ada bantuan berupa bagaimana memperbaiki homestay masyarakat begitu, dan juga kegiatan pertanian, karena kegiatan pertanian itu kan mendukung juga kegiatan ekowisata. Jadi menarik. Artinya di sini bahwa ini memang ekowisata itu satu sistem yang sangat berkaitan satu sama lain. Jadi teman-teman pemandu wisata juga punya rule yang sangat penting, selalu memberikan gambaran kepada para tamu-tamu yang datang di Papua Barat dengan sebaik-baiknya, seoptimal. Tapi juga ada support system yang lain yang harus diperhatikan, termasuk bagaimana tadi infrastrukturnya, homestay-nya harus bagus, terus capacity building dari masyarakat yang mengerjakan, terus atraksi-atraksinya itu jangan sampai rusak, di laut jangan ada bom, di darat jangan ada penebangan hutan, gitu ya. Seperti itu yang akan memudahkan kita dalam mengembangkan secara berkelanjutan ekowisata yang ada. Saya pikir itu yang tambahannya. Baik Pak, terima kasih atas penambahan yang luar biasa. Beliau dari Ekonusta sebagai Ketua Umum Ekonusta yang ingin mohon maaf Bapak dari Ketua Umum Genpi Generasi Pesona Indonesia. Baik Bapak mungkin ingin memaparkan, saya persilahkan Bapak. Terima kasih. Selamat sore untuk rekan-rekan semua. Mungkin ada beberapa yang sudah tahu di Instagram, tentunya di TikTok dan yang lain. Genpi ini salah satu komunitas yang bergerak di bidang milenial, yaitu fokusnya kita di promosi wisata. Jadi Genpi ini adalah ibaratnya kita bekerja di dalam online, begitu. Nah, kenapa begitu? Karena posisinya Genpi ini adalah mengangkat, mempublikasi orang pariwisata yang tentunya khususnya dari Papua Barat, tentunya itu. Nah, berhubungan Genpi ini sudah berdiri tahun 2018 waktu itu, sudah dipimpin ketuanya pertama Kang Ari ya, Mas Ari Wisnadi. Terus lalu di tahun 2021 diganti saya dalam artian. Nah, lalu Genpi ini otomatis kita akan tertata karena posisi Genpi waktu itu cuma hanya posting tapi tidak ada kegiatan. Jadi kita terus mengikuti dalam artian perkembangan bersama juga teman-teman HPI dan Bapak juga di situ, terus ada dari dinas provinsi, tentunya kita kerjasama dengan baik gitu. Nah, setelah kita deklarasi tanggal 22 Mei 2022 kemarin, kita sudah ada target Genpi ini kalau bisa ada DPD lah, setidaknya 1 tahun ke depan ini ada 2 gitu. Dalam artian yang kemarin sudah di ACC dari kami, tinggal dibikinkan SK, yaitu oleh Genpi Kaimana ini. Ini luar biasa. Saya berharap saya domisili Manokwari Selatan. Saya tinggal di Orasbari. Yang saya harapkan memang awal terbentuknya Genpi itu saya minta dari Mansel, Manokwari Selatan. Tapi mungkin nggak tahu bagaimana dari pusat langsung memberikan spesial buat kami. Akhirnya kita diangkat semua dari niat kita ingin membuat SK dari kabupaten. Akhirnya kita naik semua di provinsi. Nah itu karena memang kita gencar. Dalam artian Genpi ini nggak sulit kok. Posting up tag saja Genpi Papua Barat, kita akan posting otomatis. Nah gitu. Karena pariwisata di Papua Barat itu luar biasa. Dan apalagi di sini di bulan ini, waktu kemarin ada bulan Hari Pariwisata Dunia. Nah, tentunya ini sangat luar biasa lagi. Semoga pariwisata yang ada di Indonesia, khususnya Papua Barat ini bisa go internasional lebih meledak begitu. Oke, jadi untuk Genpi paparan itu. Oke, lanjut. Ini adalah dampak positif ekowisata. Nah, sedikit cerita pariwisata, kita mau pariwisata dalam artian kita itu mau berwisata itu kan simpelnya yaitu adalah kita mengunjungi tempat untuk refreshing dari tempat kita tinggal pergi ke tempat
ekowisata, begitu. Nah, di sini adalah dampak positif ekowisata, tentunya menciptakan kesempatan berusaha, dari UMKM tentunya menciptakan apa yang dijual seperti yang di depan itu, di depan kita ya, di belakang teman-teman ada batik-batik Papua dan yang lain, itu salah satu juga itu UMKM, begitu. Terus hal itu menciptakan kesempatan kerja bagi orang-orang yang ingin berbondong-bondong nih, ada contohnya kita membuat pariwisata baru, ini HPI juga salah satu mensupport ini dalam artian membidangi di situ. Kalau GNP kan otomatis untuk hanya menampilkan, mempromosikan seperti itu. Jadi sebenarnya kita saling kerjasama ini kan begitu. Jadi memberikan kesempatan mereka untuk bekerja. Nah, dia punya apa nih? Ibaratnya dia punya apa namanya nih, usaha. Nah, dijual di situ juga. Salah satu juga memberikan semangat mereka, oh iya laris kan begitu. Terus yang berikutnya lagi juga ada di dampak negatif wisata ini, ada di situ sumber-sumber hayati menjadi rusak ya. Pariwisata bagaimana? Makanya berwisata itu yang bijak. Kita berharap tuh berwisata yang bijak. Dalam artian kalau berwisata cuman hanya senang-senang saja tapi tidak melihat otomatis ada sampah di situ berserakan yang lain, nah itu sama saja juga ya kan begitu. Terus yang berikutnya lagi pembuangan sampah sembarangan, itu jelas tuh kan. Terus yang berikutnya lagi ada sering terjadi komersialisasi seni budaya. Contohnya ibaratnya kita ada pameran nih, ada festival begitu, kita mau datang kita jual tiket, nah itu salah satu juga ada di situ. Sampai kita lagi menjadi demonstration efek. Jadi berarti mengikuti gaya orang. Untuk dalam artian sebisa mungkin kita berusaha nih Papua menjadi ya, ini ikonnya apa begitu. Kita tunjukkan, kita tampilkan, kita up gitu. Oke, lanjut. Ini dia berwisata dengan tetap menjaga kesadaran alam. Tadi seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu ada peringatan patuhi sudah. Apa susahnya sih untuk wisata? Ibaratnya ada di sini wisata rata-rata pariwisata yang mudah-mudah kayak di pantai, di Gunung Botak sana, hidup angin, ya kan? Ibaratnya itu non tarif, betul nggak ya? Tapi setidaknya menjaga sudah. Ada sampah diambil, begitu. Kasihan. Lagian siapa lagi kalau bukan kita yang mau membersihkan? Itu? Oke, kita lanjut. Oke, lanjut lagi. Oke, lanjut. Oke, terus ini penguatan. Ya, 3A ini, atraksi, amenitas dan aksesibilitas. Lanjut. Itu yang utama itu di pariwisata. Lanjut, Pak. Oke, atraksi. Nah, di sini atraksi yang terpenting adalah poinnya itu suatu yang dilihat. Apa yang mau dilihat? Kita mau wisata tuh ngapain? Di rumah pasti datang wisata Gunung Botak. Wisata. Otomatis kan kita lihat apa sih? Ada apa di situ? Yang berikutnya sesuatu yang akan untuk dilakukan. Ada lagi sesuatu yang dibeli. Nah, di situ ada pembeli, ada yang dijual beli kan tidak? Kan begitu, ya kan? Nah, itu dilihat. Oke, lanjut. Oke, amenitas ini tentunya penting juga, ini paling penting ini. Contoh kita mau kunjungan di wisata. Kunjungan wisata posisinya kita malah kebingungan untuk mencari restoran atau mencari toilet umum. Apalagi di situ penginapan itu kunci loh untuk menjadi pariwisata yang baik dalam artian. Itu untuk ke depan. Semoga karena posisinya kalau tidak ada yang utama ya itu adalah mencari toilet umum, penginapan, apalagi sih tempat makan. Nah itu. Oke, lanjut. Oke. Aksesibilitas. Ini yaitu adalah penyediaan angkut. Ibaratnya kita mau kemana nih? Ada transportasi. Ada di Pulau Ron, kita mau kemana? Naik apa? Naik apa yang kecil? Itu mau kemana nih? Ke Biak, mau pesawat, apa bisa? Ada transportasi yang jelas di situ. Oke. Ini strategi promosi destinasi Papua Barat tentunya. Ini potensi objek daya tarik wisata kebijakan pemerintah. Nah, ini salah satu juga kebijakan pemerintah itu penting juga. Kita generasi muda maju nih, bergerak. Tapi kalau tidak ada kerjasama dengan pemerintah itu juga kita akan anjlok gitu loh dalam artian. Ibaratnya kita menayangkan ibaratnya milenial, bergerak milenial.
Nah, tapi kalau milenial ini tidak didukung oleh pemerintah, nah, mosok saya coba rekan-rekan bisa lihat, kita bisa terkenal pada saat apa? Otomatis apa? Viral zaman sekarang, viral baru diambil, kan begitu? Kenapa sebelum viral nggak diambil? Ya nggak, betul nggak? Itu yang sekarang yang kita alami, viral dulu baru dipublikasi. Nah ini, kalau bisa sebelum viral ya harus dipublikasi dulu, diangkat begitu. Oke, lanjut. Ya ini tips dan trik pariwisata, simple, berwisata yang bijak dan cinta alam juga. Ibaratnya kita mau melihat apa, lihat. Saya suka pariwisata dan saya terjun di pariwisata. Bayangkan, saya berkecimpung di pariwisata sudah lama. Mungkin dalam artian saya bermodalannya itu adalah satu, yaitu juga, karena kita suka relawan gitu. Di Genpi tentunya adalah anggota milenial semua. Ibaratnya rekan-rekan yang mau ikut bergabung bisa, cuman hanya main gadget, posting yang baik-baik begini kita posting, kita akan bantu. Itu salah satu juga menunjukkan, oh iya sih, pariwisata di Papua Barat itu apa aja, bisa dilihat dari mungkin Instagram HPI, ada Instagram yang lain, Pesona Papua Barat, atau yang sekarang kalau yang berikutnya lagi ada Genpi Papua Barat dan yang lain, itu kan bisa dilihat apa aja di Indonesia seperti itu. Oke, lanjut. Ini salah satu contoh-contoh dalam artian ini tips ini yang mau bergerak mau di mana nih? Ini mau jalan-jalan, ikon alam dan Gunung Arfak, Pulau Lansinam, dan katakan desa wisata Sawenggerai. Ini salah satu juga ada di situ terbentuk. Salah satu juga terbentuk. Ada di situ ada Puk Darwis. Nah, kita juga bergerak di Puk Darwis nih. Dalam artian kita mendukung. Kita contohnya di Orasbari. Kita mungkin rekan-rekan yang pernah di Orasbari ada pelabuhan pantai pelabuhan itu di Orasbari. Itu juga sudah bergerak Puk Darwisnya, sudah diberikan SK oleh Pak Bupati. Tapi tidak tahu kelanjutannya. Nah, ibaratnya begini. Kita mendorong. Tapi kalau tidak ada bertindak lanjutan ya buat apa juga, kan begitu. Ini yang jadi PR buat kita ini. Ibaratnya kita sukarelawan. Ya, kita bergerak awalnya sukarelawan. Nggak mungkin ibaratnya dari pemikiran kita ada keinginan apa-apa. Tidak. Awalnya sukarelawan. Gitu. Awalnya coba akhirnya keenakan. Nah, begitu. Tapi di situ kekurangan di Gunung Botak apa? Tidak ada homestay-nya, tidak apa, karena panasnya luar biasa. Mungkin kalau rekan-rekan yang pernah di Gunung Botak, kita mau cari minum bingung, ya kan? Kita mau cari tempat peneduh juga bingung juga, mau di mana? Ibaratnya kalau dari kampung terakhir sampai ke Gunung Botak itu jauh loh, berapa kilo itu? Mau jalan-jalan menikmati kalau jam-jam 11, jam 1, nah, kita kepanasan, gosong gitu kan. Oke. Itu dari kami, dari pemaparan dari saya, ya ini adalah gaspol untuk pariwisata Papua Barat tentunya. Tepuk tangan untuk Papua Barat, semoga kita bisa lebih maju, pariwisata kita bisa berkembang baik, semoga dari pemerintah, dari mitra kerja, saya juga aspirasi dari Bank Indonesia di Papua Barat luar biasa, sudah mengundang kami tentunya berdiri di depan rekan-rekan, karena salah satu kunci di daerah kabupaten atau provinsi itu adalah pariwisatanya. Ada apa di kabupaten itu? Kan mesti mencari seperti itu, ikonnya itu apa? Tapi sangat luar biasa, tepuk tangan untuk Bank Indonesia sudah mengundang kami. Semoga aspirasi ini bisa ditindaklanjuti ke depan. Saya harapkan seperti itu. Saya perwakilan generasi muda, otomatis saya mendukung pemerintah Papua Barat untuk pengembangan pariwisata. Tentunya jadi Raja Ampat yang dipersatukan ya. Semoga nggak cuma di Raja Ampat, lain tempat. Gitu. Papua Barat itu salah satu surganya dunia. Semoga juga dari itu kami bergerak mitra senantiasa untuk membantu pariwisata di Provinsi Papua Barat. Mungkin sekian dari pemahaman saya, Mbak. Mungkin itu. Baik, kita beri tepuk tangan yang luar biasa. Baik, Bapak, terima kasih atas pemaparan yang luar biasa. Mungkin sebelum kita lempar ke audiens, saya ingin bertanya nih Pak. Jadi begini Pak, sebenarnya kalau Genpi ini kan berarti kan
suatu komunitas yang mempromosikan alam-alam dan wisata-wisata yang ada di Papua Barat ini. Kemudian juga spot-spot yang baru agar masyarakat juga tahu gitu Pak. Jadi Pak, sebenarnya kalau kayak kita Ampat atau Gunung Buatak, sebenarnya kita nggak usah perlu jauh-jauh deh Pak. Sebenarnya kan ekowisata juga membicarakan tentang pariwisata nih Pak. Kan di tengah kota ini Pak, di Manokwari ini, kota Manokwari ini kan juga mempunyai beberapa spot pariwisata ya Pak ya. Tidak usah jauh-jauh deh Pak. Mungkin kalau saya berpikir, kalau ke Raja Ampat harus tiket, harus juga sudah ke Sorongnya, belum lagi ke Raja Ampatnya, belum lagi nanti kita sewa tempat tinggalnya dan lain sebagainya Pak. Itu kan mungkin akan memakan budget yang lumayan ya Pak ya. Sebenarnya kalau untuk dibahas jauh ke sana, atau sebenarnya kita tidak usah perlu liburan ke sana ya Pak. Sebenarnya di dalam kota sini aja Pak. Saya pun sendiri Pak, sebenarnya mungkin saya mau berbicara tentang pariwisata nih Pak. Contohnya Pasir Putih Pak. Nah, Bapak kan bagian dari mempromosikan ya Pak ya, mempromosikan spot-spot yang ada di Papua Barat ini untuk lebih maju ya Pak. Sebenarnya Pak, mungkin saya bagian dari masyarakat juga nih Pak. Jujur Pak, Pasir Putih kok saya rasa kurang buat kita nyaman gitu Pak. Memang menjadi salah satu tempat juga pariwisata untuk kita berliburan ya Pak, untuk di weekend. Sebenarnya mungkin saya mau saya masukan atau maksudnya mungkin pendapat dari Bapak Pak. Sebenarnya apa sih Pak yang kurang? Itu mungkin sarana dan prasarana, mungkin kurang adanya pemangku dari pemerintah, sehingga sarana dan prasarana menurut saya kurang gitu Pak. Atau mungkin dengan ada kerjasama, terus prasarana-prasarananya diperbaiki, dengan begitu GNP bisa mempromosikan dengan baik, sehingga mungkin masyarakat di Manokwari ini tidak perlu jauh-jauh ke Raja Ampat gitu Pak. Saya ke Pasir Putih aja buat saya nyaman kok kayak gitu Pak. Ya mungkin itu saja Pak. Oke, ini menurut saya untuk dari segi pemerintah atau dari situ bagus loh, sudah bagus. Mungkin yang bikin kurang nyaman ya itu adalah sampah atau bagaimana, mungkin di situ. Ini sebenarnya kalau kita mau menyalahkan orang kita nggak bisa, betul nggak sih? Tapi cuma hanya kesadaran. Yang bikin nyaman tuh sadar. Ini yang ibaratnya kita membahas seperti ini kalau tidak ada kesadaran juga percuma, kan begitu. Kesadaran dari semua kalangan masyarakat tentunya. Ibaratnya mungkin Buk Darwis ada Karang Taruna di situ sudah semaksimal mungkin ini bangun ini, UMKM di sana banyak loh, gitu. Ada apa lagi nih? Ada ibaratnya beli pecel di situ, ada kelapa, es kelapa, itu sudah luar biasa, sudah memenuhi ibaratnya pariwisata baik. Tapi kendalanya mungkin ke depan. Nah ini mungkin ke depan ini bisa dibuka lagi baik, dibikin apa? Itu mungkin di sini kan banyak wisata pinginnya rekreasi biar kepala tidak pening kan begitu, tapi dibuat sedemikian rupa lagi. Mungkin ibaratnya dari kami di depan ini mungkin sudah berusaha semaksimal mungkin nih untuk memajukan pariwisata nih, entah itu cara apa deh kan begitu. Tapi pemerintah juga luar biasa lagi ya kan, mungkin dari sponsor dan yang lain sudah up. Tapi kembali lagi, kita cuma hanya minta kesadaran dari rekan-rekan semua yang di Provinsi Papua Barat, tentunya khususnya Manokwari. Ayo, mari kita jaga pariwisata ini untuk bisa lebih baik lagi. Mungkin itu dari saya. Baik Pak, mungkin kalau dari komunitas, saya ingin tahu Pak, mungkin pemuda dan pemudi ini ingin bergabung, mungkin ini sepertinya generasi Pesona Indonesia ini kayaknya menarik ya. Mungkin Bapak bisa beritahu kepada teman-teman bagaimana untuk bisa memenuhi syarat untuk masuk sebagai anggota dari generasi Pesona Indonesia ini. Oke, saya. Jadi untuk rekan-rekan yang ingin bergabung di GNP tentunya itu sebenarnya semua bisa bergabung kok, gampang, ya toh. Kita bisa bareng-bareng. Yang penting satu, yang berikutnya lagi sukarelawan dulu deh, begitu. Ibaratnya nanti untuk hal yang lain itu gampang, kan begitu. Ibaratnya kita membantu pemerintah nih, bisa bantu dalam artian untuk meng-up pariwisata ada di provinsi atau kabupaten. Tentunya yang kabupaten yang sudah ter-ACC dari kami adalah Kaimana. Ini luar biasa. Rencana tahun depan itu mau deklarasi, kan? SK sudah kita buatkan, tinggal ditandatangani saja. Itu untuk mungkin dalam artian persyaratannya itu satu, itu nanti kita kalau ada rekan, mungkin kalau ada yang rekan mau gabung di GNP itu bisa DM saja di Instagram GNP Papua Barat, itu ada muncul. Itu ada GNP Papua Barat, ada banyak ini. Ada banyak ini akunnya ini. Tinggal pilih aja yang ada, misal nih
pada muka saya itu sudah orang itu Genpi Papua Barat yang ibaratnya masih aktif gitu. Cari saja sendiri. Karena Genpi Papua Barat tentunya itu banyak sekali nih akun-akun Instagram. Banyak sekali, saya akui, saya lihat ini ada 3 tempat itu. Wah, ini bagaimana kan yang akun resminya yang mana? Kan nanti akan mencari yang begitu. Tapi dilihat saja, mungkin dilihat dari apa namanya nih masuknya terakhir postingan, mungkin bisa dilihat dari situ. Oke. Terus yang berikutnya itu persyaratan masuk, ibaratnya nanti masuk saja nggak jadi masalah kan itu. Nanti kita kirimkan link membernya, nanti itu terdata di pusat di Genpi nasional. Nanti kakak ibaratnya itu masuknya ada ID card, namanya begitu. Nanti ini ibaratnya kakak bisa ada rakornas dan yang lain-lain itu ada kunjungan bisa didapat pakai ini. Ada nomor-nomornya di sini. Nah begitu ada nomor-nomor. Itu untuk masalah ke depan saya berharap Manokwari kita tujuannya juga. Oh ada satu lagi Mbak. Itu adalah kita mau berencana datang ke sekolah-sekolah ini. Untuk pengenalan pariwisata tentunya Genpi saya harapkan untuk kerjasama dengan kita bertiga ini dalam artian untuk mengembangkan pariwisata tentunya kita masuk ke milenial dulu. Karena siapa lagi yang mau meneruskan kita? Yang nanti kan otomatis milenial. Kita tujuannya adalah SMP dan SMA itu yang sudah ada jajar. Saya yakin dari rekan-rekan mungkin di SMA, di rekan-rekan yang ada di depan saya ini mungkin sudah tahu konten kreator. Sudah sini edit foto, gambar nih atau video-video. Nah, kenapa tidak mau mari sudah bersama-sama. Satu untuk kepentingan kita bareng-bareng ini di kabupaten atau di provinsi. Mungkin itu, Mbak. Baik, pemaparan yang sangat luar biasa sekali dari ketiga narasumber kita. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah dulu.